Perkenalkan, nama saya Mira Oktaviana, NIM 19101416856, kelas Manajemen A1 Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari sebuah buku Analisis Lingkungan Bisnis yang terdapat di bab 7, Strategi Non-Pasar untuk Arena Pemerintah. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam rangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat, pekerja, dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha mempengaruhi keputusan publik. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar, sasaran bisnis, dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor, dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar. Bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada tidak ketahuan, ketakutan, atau bias. Bentuk kedua melibatkan pemanfaat fitur kelembagaan. Misalnya, perusahaan mungkin mengeksploitasi area abu-abu atau celah dalam hukum yang diketahui akan ditutup oleh pemerintah. Sebagai contoh lain, untuk membujuk perusahaan farmasi agar segera memasarkan obat generik ketika panen obat kadaluarsa, Kongres mengesahkan undang-undang yang memberikan periode eksklusivitas 6 bulan kepada perusahaan pertama yang memasarkan obat generik. Perumusan strategi non-pasar, manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan yang mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala. Manajer yang lebih tinggi berada dalam organisasi, bagaimanapun semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat mempengaruhi partisipasi perusahaan. Tujuan spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Dalam contoh di bab 6, tujuan mencari pengucilan untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja, menetapkan bonding pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh kekuatan yang menempatkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Bonding tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing di Kongres. Pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik
yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada persaingan antar kepentingan seperti dalam kasus politik, kelompok kepentingan, efektivitas atau strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Strategi unilateral dan koalisi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki pilihan antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah. Jika masalah tersebut dapat meningkatkan pemerintahan industri, perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras. Aset non-pasar. Perusahaan kelompok kepentingan membangun strategi mereka di atas aset non-pasar. Akses kepada pemenang jabatan kelembagaan merupakan akses penting untuk dikembangkan dan dipelihara. Akses ke anggota Kongres merupakan syarat yang diperlukan untuk lobby yang efektif. Akses tersebut dapat didasarkan pada koneksi, konstitusi, kontribusi kampanye, dan reputasi untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan. Rantai sewa. Aset non-pasar yang penting adalah keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan konstituen pemenang kantor pemerintah. Nilai aset ini bergantung pada jumlah orang yang terkena dampak, sumber daya mereka, dan cakupan yurisdiksi politik mereka. Penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer individu. Ini dapat melibatkan menunjuk manajer untuk melobi di Washington, menjalankan strategi akar rumput, menyewa firma hukum Washington untuk memberikan nasihat teknis tentang masalah legislatif. Memahami hasil dalam merumuskan strategi non-pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan, ada baiknya memiliki teori tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Baiklah, terima kasih.